Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel kita untuk ya diskusi lah, ruang diskusi soal belajar akuntansi itu. Nah, kebetulan kemarin dapat pertanyaan gitu dari salah satu teman itu bertanya apa namanya, kenapa sih nyatet harus pakai jurnal gitu, nggak di kolom terpisah-pisah aja gitu kan. Kalau nambah kas ya udah kasnya tinggal ditambah-tambah terus yang lain-lain juga gitu. Nah, jawabannya sebenarnya akan teman-teman ketahui ketika sudah ngaudit ya gitu, kenapa kita pakai template jurnal gini gitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan gitu, bayangan orang biasa kan kalau misalkan buka bisnis gini ya, sorry, misal ini buku A1, ada tanggal, ada keterangan, ada plus ya, jangan pakai debit kredit, plus ini ada minus, ini ada saldo. Nah, ini saldo awal tanggal 1 Oktober 2021 misal. Nah gini misal, terus saldo selanjutnya dibikin gini, ini tarik terus. Nah ini tambah 1, ini jualan terus bayar perbaikan gedung, bayar pulsa listrik, bayar paket data ini ya. Misal di sini jual 100.000, terus di sini jual 150.000. Memang nambah ya teman-teman di sini. Terus perbaikan ledeng di sini, terus biaya pulsa listrik 50.000, ini paket data 25 misalnya. Nah ini buku kas aja teman-teman. Sementara dalam proses usaha itu kan kita butuh ya, kita kas posisi, misal pakai konsep ini kena lah, oke, kita tahu nih di kasnya tinggal tadi itu sekian, tapi kan biayanya berapa, biaya ini berapa, wah nggak tahu pak, ini masih bentuknya keterangan gitu, kita nggak belum pos-poskan gitu kan, harus dijumlah dulu. Nah itu satu kerepotan yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ternyata di sini ada bayar hutang. Nah, bayar hutang kan kasnya keluar ya 10.000 gitu. Ini harus diupdate lagi di tabel yang lain. Itu bikin lagi di sini tabel hutang. Nah, ini nanti hutang Mr. X, hutang Mr. Y, tuh, hutang Mr. Z berapa tuh? Ini plus, ini waktu bayar, ini bisa hutang ya, memang bisa kalau dipelajari seperti ini, cuman kita nggak akan bisa tahu nih relasi ini sama ini gimana gitu, harus nambah lagi di sini satu kolom, misal nomor dokumen ini nota XX1, nah, terus ini nota hutang 2. Nah, di sini juga nih, berarti kalau ada mutasi harus ada tahu ini apa nih, nomor dokumen. Nah, misalkan di sini ya tadi nota hutang nih, kayaknya ini tuh, ini satu transaksi teman-teman. Misal kita hutangnya di sini awalnya 100.000, terus dibayar 10.000, sisa hutang berapa ini. Nah ini ya, ini satu transaksi. Kalau ternyata kita bayar lagi di sini, bayar hutang 40.000, ya gampang, di sini tinggal ditambah ya, plus 50.000, ini, nah tinggal 40, ya memang benar gitu. Nah tapi kan di sini juga harus diupdate kan gitu.
nota 3. Jadi copy, put, ini copy, masuk ke value, nota hutang 2 dan 3. Baru dari sini tanggalnya gimana? Nah, ini nggak mewakili nih tanggal gitu, ruwet nih, benar nggak? Tapi kalau pakai konsep gini kan dua-duanya dapat, utangnya dapat data identifikasi tanggal dan nomor jurnal. Contohnya kalau misalkan kita mau nge-track nih supaya transaksi hutangnya ada berapa sih gitu. Nah, mutasi hutang itu ternyata dari awal sampai akhir periode cuma ada 2, nambah 1350, bayar 950. Nah, nambahnya kenapa? Tinggal dilihat di sini nomor jurnalnya. Nah, nih, nah, nomor jurnalnya kita lihat. Ini ya. Nah, tuh. Nomor jurnalnya JU3 nih. Kita nambah perlengkapan tapi jadi nambah utang juga. Kan sesuai sama prinsip yang ini ya. Tuh, kalau kita nambah aset itu dari mana sumbernya? Kita nambah perlengkapan nih dari kewajiban utang atau dari uang kita sendiri disumbang gitu, atau ditambah modal dulu baru dibelikan. Itu kan dari sini ya. Nah, ini udah terjawab kalau pakai konsep jurnal gitu. Udah otomatis ada perubahan di aset, nambah dari mana gitu. Nah, kalau saya sendiri sering mempersepsikan untuk debit kredit ini hubungan sebab akibat gitu. Jadi harus, kalau dengan template ini udah paling enak sebetulnya gitu. Kita mengidentifikasi ada kejadian dan sebab akibatnya antara satu sama lainnya tuh sudah terjelaskan gitu. Karena semua transaksi tambahan ya apapun lah kejadian ekonomi itu pasti ngaruh ke sini dan ini gitu loh. Dua laporan ini ngaruh gitu. Kalau ini belum tentu, ini cuma untuk aktivitas jual beli, bayar dan segala macam yang pendapatan dan biaya lainnya. Kan bisa kita misal join sama teman nih, ternyata modalnya nambah, gak cuma pemilik, ada satu lagi modal teman 10.000. Nah, modal teman diakui nambah, ya di sini kontribusinya apa? Ternyata ngasih bangunan misal, itu kan kayak gitu teman-teman. Nah, itu kenapa harus pakai jurnal. Kita bayangin lagi kalau misalnya jadi auditor nih, nerima laporan ini yang bisa dihitung otomatis seperti ini ya, yang kayak di kita kemarin video yang pertama. Kita coba jurnal, terus auto update sendiri, milah-milah sendiri. Nah, terus datanya dari mana? Dapat dari klien segini nih. Kita kalau jadi auditor nih, dalam satu bentuk, ini urutannya dari baris sekian sampai nanti berapa ribu baris transaksi lah, tergantung lot transaksi bisnisnya. Itu lebih enak daripada saya minta tabel berjibun-jibun gini. Ini baru 2 akun. Kalau akunnya banyak gimana? Terus ngetes kesinambungan satu sama lainnya gimana? Nggak bisa gitu. Jadi harus pakai jurnal agar menjaga semuanya saling berkesinambungan dan bisa di track balik seperti itu teman-teman. Udah paling rapi kalau tanda jurnal. Sebenarnya ini bisa juga, tapi kerepotannya luar biasa. Belum kalau misalkan beda divisi yang ngerjakan ya, beda divisi ngerjakan utang, ya biasanya dia fokus sama data utang aja. Kita nggak tahu ini nyambung sama ini atau enggak gitu. Kalau ini kan kita yang kerjain jadi tahu gitu. Cuman kalau sama-sama pakai jurnal, kalau ketika dia bikin pembayaran utang, ngurangin utang, disuruh ada sumbernya dari mana, dari kas, bagian yang megang kas pasti notice dong gitu. Oh, kok akun tuh ada pengurangan ya gitu, buat bayar. Tapi biasanya enggak sih, yang kontrol itu bagian kas. Kemudian ini dapat notice gitu. Oh, kok utang udah lunas ya gitu, berarti kemarin ada pembayaran tuh, udah itu udah kena semua di situ gitu teman-teman. Nah, terus pertanyaan kemarin itu juga ada yang masih bingung nih, kalau nambah kas itu kasnya di debit apa di kredit, itu ada ya gitu, terutama kayak saya tuh yang IPA tadinya tuh nggak ngerti gitu. Nah, ini kita coba cari sejarah sih gitu. Jadi saya di sini agak shock juga nih dapat fakta dari ini ya, UGM kuliah hak segala bangsa. Di awal ya memang benar sih tapi gitu. Nah, ini langsung diakui ya. Jadi nggak dijelaskan gitu. Awalnya debit kredit itu gimana? Jadi ini masih misteri nih. Yang jelas Uka Pacioli lah ini
Ini orang pinter gini kalau saya baca di sini sih. Dia seorang ahli matematika, jadi nggak heran kalau nemuin konsep ngerekam data ya yang kayak jurnal tadi terus bisa diolah jadi laporan kompleks kayak gini. Ini baru dua, ada laporan yang lain-lain lagi nih gitu, dan bisa digunakan untuk nge-track transaksi ke belakang gitu, udah terhubung sama dokumen gitu kan. Itu keren banget sih, cuman awalnya gimana ya ini belum ada, cuman yang di sini ada nih buku, tapi tahu tua banget, 1494, Review of Arithmetic Geometry Ratio Proportion. Nggak ada hubungannya sama akuntansi ini mungkin ya, tapi di situ dijelasin katanya gitu. Nah, nih cikal bakalnya kan menarik ya, kalau ada yang bisa share PDF-nya boleh deh gitu. Nah cuman karena ini gantung, jadi kita ambil ke persepsi yang apa namanya, definisi yang lain lah. Kita coba dari satu web yang jual aplikasi untuk ngejurnal gitu. Ini untuk bikin laporan keuangan ya. Ada debit, ada kredit nih. Debit itu dari kata debere, yang artinya aset dan biaya nambah. Kredit itu dari kata credere, yang artinya utang sama ekuitas nambah. Itu. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Yang jadi pertanyaan teman-teman itu sebenarnya simpel ya. Gitu. Kalau kita jurnal, itu akun yang terkait apa, itu udah otomatis dari sense-nya kita sebagai seorang akuntan. Misalnya ada transaksi menerima uang sejumlah 100.000 dari pemodal, ya udah otomatis akunnya yang diambil ini sama ini ya, tinggal debit kreditnya gimana. Nah caranya mengacu pada yang tadi nih, debit jadi kata debere yang nambah aset atau biaya, kredit hutang atau ekuitas gitu. Nah kita serap aja di sini ini. Jadi kalau misal dijadikan unsur matematis nih kayak si Luca Pacioli ya gini gitu, 10 sama dengan 6 tambah 4, 10 sama dengan 7 tambah 3 atau seterusnya, atau 10 tambah 0. Jadi aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah si debit kredit ini kalau dari persamaan yang tadi dimasukin jadi gini teman-teman itu. Jadi aset kalau nambah itu di debit, kewajiban sama ekuitas itu kalau nambah di kredit. Lah biar tahu kalau ada jurnal itu masuknya di mana. Yang penting pertama adalah akun yang kita klasifikasi dulu. Jadi akun yang kita pakai itu apa gitu loh, apakah aset, apakah kewajiban, apakah ekuitas gitu. Jadi kita harus labelin dulu nih, nanti baru tahu itu. Yang berikutnya identifikasi pada transaksi itu ini bertambah atau berkurang, nanti jadi tahu harus di debit apa di kredit gitu ya. Nah biar ingat kita taruh di sini bahasanya pakai kata ini, saldo normal. Saldo normal itu adalah saldo yang di posisi jurnalnya nambah akun ini. Nah kayak ini ya, aset nambahnya di mana, debit, set gini. Kewajiban namanya di mana, kredit ya. Ini teman-teman ya. Ekuitas namanya di mana, kredit juga itu. Nah penjualan sama biaya nih menarik itu. Tapi azan kita lanjut nanti habis sholat ya gitu. Kita pause dulu. Oke lanjut ya teman-teman ya. Nah ini tadi sampai penjualan sama biaya nih gimana, mungkin biar nggak bingungin ini diskon nggak usah dulu ya gitu. Jadi simpelnya kalau misal penjualan sama biaya itu kan kita kemarin udah bahas kalau ini akun, kalau sebutannya tuh akun ini ya nominal, jadi cuma hasil hitungan aja dalam periode tertentu. Itu nanti harus di angkanya kan sebenarnya nggak punya wujud gitu ya. Ya penjualannya cuma catatan penjualan, wujudnya di mana, di kas sama piutang yang di akun-akun real nih, akun-akun neraca gitu sebutannya. Real itu ya maksudnya ada wujudnya gitu, walaupun mungkin nanti akan ada model kayak aset tak berwujud gitu, tapi itu sebenarnya bentuk lanjutan lagi lah, itu nggak usah dibahas sekarang. Pada dasarnya ya ada wujudnya lah gitu. Utang modal, modal utang ada surat utangnya, modal ada surat setorannya gitu. Nah ini ada historisnya.
pas tutup bukunya. Nah, sementara akun penjualan sama akun biaya itu nggak ada wujudnya sebenarnya. Ini memang ada faktur invoice-nya gitu dan segala macam, tapi setelah esensi pengikatan transaksinya adanya di kas sama piutang dan seterusnya lah. Ini cuma akun penghitungan aja gitu, akun nominal gitu ya. Nah, akun ini itu adalah turunan dari ekuitas gitu. Hasil selisihnya itu nanti akan berimbas pada ekuitas. Nah, biar kita tahu ini debit kreditnya gimana, caranya gimana. Nah, kalau dari saya namanya keturunan itu harusnya punya sifat yang sama gitu. Kalau sifatnya sama, otomatis ini juga sama gitu. Tapi karena penjualan dan biaya ini kita belum tahu sifatnya, jadi harus kita tes dulu. Nah, contohnya gini, logikanya gini ya, penjualan dikurangi biaya sama dengan laba atau tambahan atau efek pada ekuitas itu ya, efek pada, nah ini ketika penjualannya ini 0 terus ini 0, nggak ada efek ya teman-teman. Nah, tapi misal kita jual 100.000, ekuitasnya nambah ya, efeknya loh, jadi labanya ini. Nah, jadi si penjualan sama ekuitas satu garis lurus, ketika penjualan nambah, ekuitas nambah. Buktinya di mana? Ya di sini. Itu semakin tinggi, jadi misal 200.000, semakin tinggi juga itu. Ya teman-teman ya, 300.000 tambah tinggi juga ekuitasnya. Jadi satu garis lurus di linear. Nah, beda dengan biaya. Misal nih, angkanya 300.000 lah, kita lanjut aja. Terus keluar biaya 50.000. Nah, ekuitasnya tambah kecil ya, jadi 250, terus jadi 100. Ini ya, jadi terbalik. Nah, sementara pilihannya cuma ada dua, mau debit atau mau kredit. Jadi kesimpulannya untuk penjualan karena sama dengan ekuitas di linear, semakin ini bertambah ekuitas semakin naik, maka ini kredit. Sebaliknya, kalau biaya semakin dia bertambah, semakin kecil efek pada ekuitasnya, jadi dia debit. Gitu teman-teman, kalau pemaknaan dari saya sendiri itu, ini lebih mudah menurut saya. Itu ada logika lain yang saya pakai juga gitu, misalnya gini, bukan misalnya ya, logikanya gini, dalam satu baris akun ini yang paling penting apa sih sebenarnya dalam sebuah bisnis gitu? Tanah, bangunan, mesin, atau apa esensinya? Sebenarnya orang dagang kan ya, mau itu jasa atau barang atau mungkin pabrik gitu kan, ya dibayar pakai apapun asal nominalnya lebih gede ya pasti lebih milih itu. Misal mau dibayar cash 1 juta atau tanah senilai 1 miliar, ya pasti milih tanah nilai 1 miliar daripada cash 1 juta gitu. Ini tapi kan udah dikonversi. Dan pada awalnya sebetulnya sebelum kita ke aset-aset lainnya, wujud yang dicari itu kan sebenarnya kas atau bank lah gitu. Tapi kita pakai kas aja ya, kas sama bank sama sih gitu. Nah, katakanlah kasnya sudah menggunakan logika dalam buku kasnya itu tanggal, keterangan, debit, kredit, kartu. Nah, ini dalam buku kas tanggal 1, terus keterangannya penjualan, terus kita nambah kan menerima penjualan tunai, saldonya ini tambah ini kurangi ini ya, terus ini tambah ini kurangi ini. Nah, ini yang kedua penjualan juga 50.000 ini. Nah, karena si debit ini sudah dipakai sama kas, akun lain kan yang kita bahas tadi ya, jadi debit kredit itu sebab dan akibat. Nah, kalau ini dibikin jurnal, kita anggap akun kas itu akun primer lah, akun utama, akun induk dari semuanya. Nah, jadi di sini misal keterangan ini TGL sama ya, ini debit, ini kredit. Nah, ini ya, ini akun
ini sudah ditempati sama si kas. Ya udah, yang lain tinggal pasti gini. Nah, biar balance itu, kita turunin satu. Nah, ini satu, ini sama, itu tinggal ini apa nih, penjualan. Ya udah, penjualan. Maksudnya gimana ini gitu? Ya intinya kalau kasnya sudah menempati di debit, otomatis akun yang lainnya dicatat aja di kredit tanpa kita tahu logika ini gitu. Baliknya, misal tanggal 2 kita keluar biaya itu. Nah, kalau misalnya tanggal 3 deh, tanggal 3 bayar sewa toko. Nah, kalau 5.000 ini ya kan, biar ngurang. Ini dari buku kas. Biaya akunnya kas, kredit 5.000. Nah, udah otomatis di sini 5.000 debitnya. Tinggal kita cari akunnya apa, sewa. Ya berarti biaya sewa. Ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya akun yang lain dipaksa memenuhi kaidah sebab akibat, terus ngikutin logika si kas. Nah, kalau piutang gimana? Ya bener nggak? Kan nggak ada kasnya tuh gitu. Nah, kalau piutang saya logikanya gini. Ini 3, penjualan secara kredit. Piutang aja lah biar nggak debit kredit. Piutang ini ya. Ya kan? Nah, kalau saya normalnya kalau penjualan kan gini. Katakanlah 20.000. Ini ya. Ini penjualan. Ya kan? Tapi kan ini nerima uang. Nah, ini kita turunin lagi. Sebenarnya kita nggak nerima uang. Ini uang kita keluar lagi. Ibaratnya kalau misal kita uang pemain, kita jual barang harganya 20.000, kita udah terima uangnya, dia udah terima barangnya. Terus tiba-tiba dia mau ganti nih, aku nggak jadi bayar lah, aku minta di tempo aja. Itu. Nah, uangnya kita balikin gitu loh. Jadi ini keluar lagi. Tinggal ininya apa? Piutang 11.201 misalnya. Piutang ini. Cuman debit kreditnya yang ngikutin kas ini gitu. Ya kan? Udah pasti itu. Tinggal hanya untuk memenuhi debit kredit aja. Itu cara, ya ibaratnya cara bodohnya saya lah gitu. Saya mikir ini akunnya apa ya, nambah kurangnya saya nggak pikirin waktu itu. Yang penting kasnya atau penggantinya kas itu piutang ini ngikutin logika counternya kas. Waktu itu seperti itu. Ya alhamdulillah berhasil. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan akun ini harus di debit dan di kredit sampai sini aja gitu. Kalau teman-teman masih ada hal yang bingung atau mungkin langsung punya contoh kasus yang pengen ditanyakan, ya langsung di chat aja di kolom komentar di bawah. Itu kritik dan saran juga saya sangat harapkan. Boleh kalau bisa ngasih referensi buku dan segala macam untuk dibahas. Itu saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ditunggu feedbacknya ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.